Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 materi fikih di madrasah. Saya Asmita beserta teman saya Nabila Saputri akan menjelaskan tentang konsep zakat dan hikmahnya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian zakat. Nah, pengertian zakat di sini yaitu yang pertama asal arti zakat. Asal arti zakat yaitu pembersih dari membersihkan atau pertumbuhan dan tumbuh. Kemudian arti zakat dalam syariat Islam itu sendiri yaitu sebagian harta yang wajib diberikan kepada orang-orang yang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Kemudian kenapa sih dinamakan zakat? Karena harta yang dikeluarkan itu membersihkan semua harta yang dizakati dan memelihara pertumbuhan. Jadi karena harta yang kita zakati itu, maka harta yang semua harta kita itu sudah dibersihkan oleh zakat kita itu. Untuk hukum zakat itu sendiri yaitu hukumnya wajib atau fardu, bahkan menjadi salah satu rukun Islam yang kelima yaitu rukun Islam yang ketiga. Dalam Al-Quran sendiri pun sudah diperintahkan untuk menunaikan zakat, yaitu terletak pada surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa iqamus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. Surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, dalam hadis pun juga dijelaskan yaitu Buniyal Islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamas sholata wa ita'uz zakata wa hajjul baiti wa siyam ramadan, yang artinya Islam itu didirikan atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah, menegakkan salat, memberikan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Untuk macam-macam zakat sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada zakat mal dan zakat fitrah. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu zakat mal. Nah, apa sih zakat mal itu? Zakat mal sendiri itu adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syarak. Adapun harta benda yang wajib dizakati untuk zakat mal yaitu yang pertama ada emas, perak, dan uang, kemudian harta perniagaan, yang ketiga itu binatang ternak, yang keempat hasil bumi yaitu seperti makanan pokok dan buah-buahan, kemudian ada barang tambang dan barang temuan. Nah, untuk tiap-tiap jenis itu ada syarat-syarat dan nisabnya. Apa sih itu nisab? Nisab itu yaitu batas minimum mulai wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi sesuatu jenis yang kurang dari nisabnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu. Yang pertama itu ada zakat emas, perak, dan uang. Nah, di sini ada syarat-syarat wajib zakat emas, perak, dan uang itu yaitu yang pertama orang Islam, yang kedua orang merdeka yaitu bukan hamba sahaya, kemudian milik penuh, dimiliki dan menjadi hak penuh, kemudian sampai nisabnya dan sampai setahun. Untuk nisabnya yaitu yang pertama nisab dan zakat emas, yaitu nisab emas itu bersihnya itu 20 dinar, kira-kira 96 gram. Zakatnya itu 2,50% atau 1/40-nya. Jadi seorang Islam yang merdeka yang memiliki 96 gram atau lebih dari emas dan telah cukup setahun dimiliki, wajiblah ia mengeluarkan zakatnya 2,5% atau 1/40 dari emas itu. Nah, kemudian untuk nisab dan zakat perak, nisab perak itu bersihnya itu 20 dirham, sama dengan kira-kira 672 gram. Untuk zakatnya sendiri itu sama kayak
emas, yaitu 2,50%. Emas dan perak perhiasan yang tersedia untuk dipakai perempuan dan tidak berlebihan lagi, bukan untuk sebagai simpanan gitu. Maka kalau misalnya untuk simpanan tidak wajib untuk dijakati. Kemudian untuk nisab dan zakat uang sendiri itu perlu diperhatikan bahwa dasar peredaran uang itu adalah emas. Karena peredaran uang berdasarkan emas, maka nisab dan zakatnya eh, sama atau seharga nisab dan zakat emas. Yang kedua itu ada zakat harta perniagaan. Nah, untuk syarat-syarat zakat harta perniagaan itu yang pertama itu Islam, kemudian merdeka, milik penuh sampai nisabnya, dan cukup setahun. Untuk nisab dan zakat harta perniagaan sendiri yaitu sama seperti uang atau emas. Jadi zakatnya itu 2,50% harta dagangan yang mencapai jumlahnya seharga 96 gram emas. Wajiblah dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,50%. Nah, yang dihitung tuh bukan untungnya saja, tetapi seluruh pokok dan labanya. Kalau sekiranya harganya itu 1 gram emas 20.000, maka barang dagangan yang seharga 96 dikali 20 itu sama dengan 1.920.000. Wajiblah dikeluarkan zakatnya, yaitu sebesar 2,50% sama dengan 48.000. Kemudian yang selanjutnya itu zakat binatang ternak. Nah, binatang ternak yang wajib dijakati itu ada kambing, domba, lembu, kerbau atau dan unta. Nah, syarat-syarat wajibnya itu yang pertama orang Islam, kemudian orang merdeka, milik sebenarnya sampai nisabnya dan cukup setahun. Kemudian makanannya dari pengembala bukan dari rumput belian. Dan binatang itu tidak dipergunakan untuk bekerja atau perniagaan seperti angkutan dan sebagainya. Untuk nisab zakat kambing atau domba, itu yang memiliki kambing atau domba mulai dari 40 ekor wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, untuk 40 sampai 120 ekor zakatnya itu 1 ekor. Kemudian yang 121 sampai 200 ekor zakatnya 2 ekor. Dan yang 201 sampai 300 ekor itu zakatnya 3 ekor kambing. Nah, kemudian 301 sampai 400 ekor zakatnya 4 ekor kambing, dan 401 sampai 500 ekor zakatnya 5 ekor. Demikian seterusnya tiap-tiap bertambahnya 100 ekor kambing atau domba zakatnya 1 ekor. Nisab dan zakat lembu, nisab dan zakat kerbau, yaitu orang yang memiliki lembu atau kerbau mulai dari 30 ekor ke atas wajib mengeluarkan zakatnya. Dari 30 ekor sapi, zakatnya seekor sapi berumur 1 tahun menginjak tahun kedua, yaitu yang disebut tabi'. 40 ekor sapi, zakatnya seekor sapi betina yang berumur 2 tahun menginjak tahun ketiga, yaitu yang disebut musinnah. 30 ekor sapi, zakatnya seekor sapi tani. 40 ekor sapi, zakatnya seekor sapi musinnah. 60 sapi, zakatnya 2 ekor tabi'. 70 ekor sapi, zakatnya seekor sapi tabi' dan seekor sapi musinnah. 80 ekor sapi, zakatnya 2 ekor musinnah. 90 ekor sapi, zakatnya 3 ekor tabi'. 100 ekor sapi, zakatnya 2 ekor tabi' dan seekor musinnah. Nisab dan zakat unta. Orang yang memiliki unta
mulai 5 ekor ke atas wajib mengeluarkan zakatnya. 5 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing. 10 ekor unta, zakatnya 2 ekor kambing. 15 ekor unta, zakatnya 3 ekor kambing. 20 ekor unta, zakatnya 4 ekor kambing. 25 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta betina berumur 1 tahun menginjak tahun kedua. Apabila unta betina itu tidak ada, maka boleh dengan seekor unta jantan berumur 2 tahun menginjak tahun ketiga. 36 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta betina berumur 2 tahun menginjak 3 tahun ketiga. 46 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta betina berumur 3 tahun menginjak tahun keempat. 61 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta betina berumur 4 tahun menginjak tahun kelima. 76 ekor unta, zakatnya 2 ekor unta betina berumur 2 tahun menginjak tahun ketiga. 91 sampai 121 ekor unta, zakatnya 2 ekor betina berumur 3 tahun menginjak tahun keempat. Zakat hasil bumi. Hasil bumi yang wajib dizakati ialah hasil bumi yang dapat menjadi makanan pokok seperti padi, beras, jagung, gandum, dan sebagainya, serta buah-buahan 2 macam, yakni kurma dan anggur. Jadi, hasil bumi seperti milik negara Indonesia. Dan negara Indonesia kan hasil buminya itu kan yang pokoknya itu kan berupa beras, gandum, dan semacamnya. Nah, itu tuh boleh dijadikan zakat sebagai zakat. Nah, misalkan di tempat lain ada bahan pokoknya tuh selain beras atau jagung. Nah, bahan pokoknya itu tuh bisa dipakai buat zakat karena makanan tersebut merupakan makanan pokok yang mereka makan sehari-hari. Nah, di sini ada syarat-syarat wajib zakat hasil bumi, yaitu orang Islam, orang yang merdeka, milik sebenarnya, sampai nisab, tidak disyaratkan setahun dimiliki, jadi wajib dikeluarkan pada tiap-tiap menuai atau tiap-tiap panen. Nisab dan zakatnya. Segala macam hasil bumi yang sudah bersih, nisabnya 5 wasak, yaitu sama dengan kira-kira seberat 700 kg. Hasil bumi yang masih berkulit nisabnya 10 wasak, yaitu sama dengan kira-kira seberat 1.400 kg. Apabila hasil tersebut di atas dengan air hujan, diairi dengan air hujan, air dari mata air, dan sebagainya dengan tidak mengeluarkan biaya untuk membeli atau ongkos membawakan air, maka zakatnya 10% atau 1/10-nya. Adapun yang diairi dengan air yang dibawakan atau dengan upahan, maka zakatnya hanya 5% atau 1/20-nya. Semua hasil yang sudah masuk itu wajib dizakati, termasuk yang dikeluarkan untuk upah menuai, mengangkut, dan sebagainya. Zakat barang tambang dan barang temuan. Adapun syarat-syarat wajib zakat barang tambang atau barang temuan itu adalah Islam, merdeka, milik penuh sampai nisabnya, tidak disyaratkan setahun dimiliki. Jadi harus dikeluarkan zakatnya pada tiap-tiap selesai membersihkan bagi barang tambang dan pada ketika menemukannya bagi barang temuan atau rikaz. Nisab dan zakat barang tambang. Nisab dan zakat barang temuan atau rikaz, yaitu berupa emas atau perak hasil tambang, nisabnya sama dengan nisab emas atau perak yang dari berlian atau yang tersebut pada abjad A, yaitu mithqol, sama dengan kira-kira 96 gram bagi emas, dan 200 dirham sama dengan kira-kira 672 gram bagi perak. Zakatnya pun 2,50% atau 1/40-nya.
Selanjutnya ada zakat fitrah. Zakat fitrah ialah zakat badan yang wajib dikeluarkan pada hari raya Idul Fitri 1 Syawal. Orang atau badan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya yaitu badannya sendiri bagi setiap orang Islam. Besar kecil, laki perempuan, merdeka ataupun hamba orang yang berada di bawah tanggungannya seperti anak, istri, ibu, dan seterusnya. Syarat-syarat wajib zakat fitrah yaitu orang Islam. Ada kelebihan makanan atau sekeluarga pada hari itu. Orang-orang itu hidup waktu matahari terbenam pada akhir bulan puasa. Banyak sedikitnya zakat fitrah. Untuk tiap-tiap seorang atau badan zakatnya satu sama dengan sebanyak 2,305 kg. Dibulatkan 2,5 kg daripada beras atau lainnya yang menjadi makanan pokok di masing-masing negeri. Identifikasi Undang-Undang Zakat. Di Indonesia kontemporer telah terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang yang lahir pada 27 Oktober 2011. Ini menimbulkan kontroversi besar tidur niat zakat nasional Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang telah meregulasi pengelolaan zakat di Indonesia modern yang sekuler dan demokratis. Menimbulkan perdebatan karena mengklaim berbasis pada pendapat fikih klasik bahwa hanya negara yang memiliki otoritas dalam mengelola zakat. Contoh pengelolaan zakat. Undang-Undang Pengelolaan Zakat mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. Lembaga pengelolaan zakat ini dalam undang-undang disebut dengan istilah Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas yang berkedudukan di ibu kota negara, Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten atau Kota. Basnas merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Masyarakat dapat membentuk lembaga amil zakat atau disebut LAZ. Hikmah dari zakat yaitu mendidik jiwa suka memberi atau sifat pemurah, membersihkan jiwa dari sifat kikir atau bakhil, menolong penghidupan fakir miskin, menjaga hubungan baik atau persahabatan dan memperkokoh persaudaraan di kalangan umat, menjaga timbulnya rasa dengki atau iri dan timbulnya jurang pemisah antara si miskin dan si kaya, menjaga timbulnya pencurian, perampokan, dan sebagainya yang disebabkan oleh tekanan hidup atau kemiskinan, untuk hidup dan menegakkan dan memuliakan agama Allah. Misalnya untuk biaya perang, untuk mendirikan masjid, madrasah-madrasah, rumah miskin, rumah yatim, memajukan pendidikan atau penyiaran agama Islam, dan sebagainya, merupakan jalan ke arah keadilan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.